Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Alamsyah akan menjelaskan komunikasi data dalam teknologi komputer dan jaringan komputer. Peluncuran pembawa data penginderaan jauh, kendaraan udara tak berawak. Konsep, komponen utama, dan proyek. Penginderaan jauh UAV RS adalah salah satu aplikasi UAV paling populer. UAV RS tidak hanya membuat berbagai tugas menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman, tetapi juga membuka kemungkinan baru yang menarik seperti patroli jaringan listrik dan inspeksi jalur pipa, pemantauan bahaya kebakaran dan bencana alam, observasi satwa liar dan pengukuran vegetasi, serta rekonstruksi 3 dimensi UAV lingkungan geografis. Kendaraan udara tak berawak UAV atau drone memiliki sejarah panjang dalam aplikasi militer ketika mereka terutama digunakan sebagai sasaran latihan untuk melatih personel militer. Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi sivil UAV telah berkembang pesat karena ketersediaan yang lebih besar dan miniaturisasi sensor dan perangkat keras. Perbandingan karakteristik data UAV dan satelit remote sensing atau RS. Dibandingkan dengan satelit RS, UAV RS lebih efisien. Satelit RS dan survei udara membutuhkan badan dan ahli yang mapan. Sedangkan observasi bumi dengan sistem UAV RS dapat dilakukan hanya oleh satu orang. Perkembangan UAV yang cepat menstimulasi banyak aplikasi aktif. Detail halus dan interpretasi gambar UAV yang mudah untuk berbagai aplikasi meningkatkan ketergantungan industri pada data UAV RS. Kendaraan udara tak berawak atau UAV atau drone memiliki sejarah panjang dalam aplikasi militer ketika mereka terutama digunakan sebagai sasaran latihan untuk melatih personel militer. Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi sipil UAV telah berkembang pesat karena ketersediaannya yang lebih besar dan miniaturisasi sensor dan perangkat keras terkait. Ada 3 kemungkinan bentuk operasional dari pembawa data UAV RS. Yang pertama adalah marketing driven yang dipimpin oleh firma dan perusahaan seperti retailer e-commerce. Yang kedua, bentuk kedua dipimpin oleh organisasi penelitian ilmiah yang komprehensif. Yang ketiga, bentuk ketiga dipimpin oleh instansi pemerintah termasuk Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup Ekologi, Kementerian Manajemen Darurat, dan organisasi terkait lainnya. Praktik pembawa data UAV RS. Ada 3 komponen utama pembawa data UAV RS, yaitu bandara UAV terdistribusi atau drone port, regulasi, serta agresi dan pemrosesan data. Yang pertama, drone port UAV terdistribusi untuk aplikasi. Sifat banjir yang tidak dapat diprediksi dan kurangnya sumber daya UAV untuk ditempatkan di dekatnya telah membatasi penggunaan UAV RS untuk observasi bencana banjir dan penyelamatan darurat. Jika waktu pengamatan tidak dibatasi, misalnya untuk jenis aplikasi tertentu seperti pemantauan ekologi, jangkauan pengamatan dapat diperpanjang dengan menggunakan kendaraan komando darat UAV. Yang kedua, penjadwalan sumber daya UAV dan regulasi. Jumlah UAV yang terus meningkat dan perencanaan rute terbang bebasnya telah menyebabkan tantangan signifikan dalam keselamatan penerbangan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pandangan dari blockage flight menjadi regular flight perlu diubah. Mengembangkan jaringan kontrol penerbangan dengan server berbasis cloud di seluruh negeri untuk melacak platform UAV di wilayah udara menggunakan georeferencing serta melacak dan mengatur lalu lintas. Yang ketiga, agresi dan pemrosesan data RS multisumber dan heterogen UAV. Berdasarkan teknologi komputasi awan, sistem pemrosesan data pusat dapat menerima dan memproses data UAV RS multisumber mentah melalui berbagai terminal custom end dan berbagai saluran jaringan termasuk internet, jaringan seluler, intranet, dan tautan satelit dan lain-lain. Platform data dengan komputasi kinerja tinggi ini menggunakan teknologi komputasi awan, teknologi komputasi terdistribusi, dan teknologi pemrosesan data RS multisource profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.